Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kemudahan langkah untuk duduk di majelis ilmu, untuk berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena memberikan peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan duduknya kita di majelis ilmu. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu porsinya lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, hajatun nasi ilal ilmi aktsara min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Butuhnya manusia terhadap ilmu agama itu lebih besar dibandingkan makanan dan minuman. Karena setiap langkah kaki kita butuh tuntunan syariat. Setiap hembusan napas kita butuh tuntunan syariat Islam. Ya, maka para sahabat mengatakan, allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kami segala sesuatu detail dalam agama ini. Bahkan sampai adab dalam buang air itu ada tuntunannya dalam syariat. Dan Nabi sangat senang apabila kita habiskan umur kita untuk belajar ilmu agama. Karena Bapak Ibu sekalian, usia kita tidaklah lama, kesempatan kita sangat terbatas. Nabi katakan dalam hadis riwayat Bukhari, a'maru ummati ma bainas sittina was sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilum minhum man yujawizu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu. Ya. Jadi kita maksimalkan, kita optimalkan kesempatan yang terbatas ini untuk terus belajar ilmu agama. Kita lihat dulu di zaman Rasulullah, Al-Quran itu belum ada barisnya, belum ada titiknya. Bayangin, gak ada titiknya. Tapi dari sana muncul orang-orang yang hafiz Al-Quran, seperti Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Namun hari ini semakin jauh dari masa kenabian, orang-orang semakin lalai dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran sudah ada titiknya, sudah ada barisnya, bahkan dibuat warna-warna tajwidnya, Pak. Namun begitu masih banyak orang yang tidak lancar baca Al-Quran. Masih banyak orang yang tidak fasih makharijul huruf dan tajwidnya. Menandakan kepada kita semakin jauh kita dari masa kenabian, ilmu itu makin hilang. Innallaha la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat ilmu ini dengan mengangkat hamba tersebut, mewafatkan hamba tersebut. Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan mengangkatnya dari hati hamba tersebut. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adall. Diambillah pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama dari orang-orang yang jahil. Mereka ditanya, mereka menyampaikan fatwa, akhirnya menyimpang, akhirnya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sangat butuh terhadap ilmu syar'i. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang datang ke rumah Nabi di malam hari. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, datanglah Qabisah radhiyallahu taala an ke rumah Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Ya Qabisah, ma jaa bika?" Wahai Qabisah, apa gerangan keperluanmu? Apa yang engkau inginkan? Maka Qabisah mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad balagha sinni wa raqqa 'azami wa ataituka litu'allimani mimma 'allamakallah." Ya Rasul, usiaku telah lanjut, badanku sudah mulai melemah. Aku datang kepadamu agar engkau ajarkan padaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi jamaah sekalian, bapak-bapak dan orang tua yang kami cintai karena Allah, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Qabisah, usia yang telah lanjut, badan yang sudah lemah, rambut yang sudah memutih, dia tetap datang kepada Nabi. Tujuannya apa? Talabul ilmi, belajar ilmu agama, bertanya tentang ilmu agama. Saking gembiranya, apa kata Nabi, Pak? "Ya Qabisah, ma mararta bi syajarin wala hajarin wala madarin illa astaghfarallah lak." Wahai Qabisah, tidaklah engkau melewati seluruh pepohonan, seluruh bebatuan, dan seluruh perumahan dari berangkat sampai pulang, kecuali semua itu beristighfar kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadirnya kita di masjid ini dengan mendengarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu dinilai sababun li ghufranid dzunub, sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Luar biasa. Ya. Jadi di antara keutamaan duduk di majelis ilmi, kita berharap supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini jamaah sekalian, sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing. Benarkah engkau takut kepada Allah? Ya. Benarkah engkau takut kepada Allah? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk pertama kalinya mengisi di sini, dan pertama kalinya ke daerah Aceh. Ana jauh dari Rantau Prapat, Pak. Labuan Batu itu berbatasan dengan Riau. Ya, jadi kabupaten kita itu samping-sampingan sama Riau ya. Nama Ahmad Fuadi Ramadan Ritonga, suku Mandailing, marganya Ritonga. Alhamdulillah, kita kemarin ada safari dakwah di daerah Kabanjahe, Simalungun, kemudian di Subulus Salam, dan di masjid kita ini insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat ukhuwah di antara kita, dan juga pertemuan kita ini nanti menjadi saksi amal saleh di Yaumul Mizan insyaallah taala. Tentang rasa takut ini jamaah sekalian, perlu untuk kita tanamkan, karena di dalam kita beribadah kepada Allah ada 3 unsur penting yang harus kita pahami.
Pertama, harus ada al-khauf, rasa takut. Kita takut kiranya ibadah kita ini tidak diterima di sisi Allah. Karena ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya sedikit pun. Bisa jadi rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Dan di dalam sholat ini juga kita harus memiliki ar-raja, sifat ar-raja, harap. Kita memiliki harapan dan kita memiliki harapan agar ibadah kita ini diterima di sisi Allah, mendapatkan pahala. Dan juga al-mahabbah, rasa sayang, kita menyukai ibadah yang kita laksanakan. Dan seorang hamba ketika dia menapaki derajat ketakwaan, maka dia harus memiliki rasa takut ini. Ya, kalau rasa takut hilang dari seseorang, maka pada titik itulah dia tidak malu lagi untuk melakukan maksiat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa si fulan terdengar azan Allahu Akbar, dia tak datang ke masjid? Sudah terkikis rasa takutnya. Kenapa si fulanah yang tadinya dia sudah belajar agama, hari ini dia tanggalkan jilbabnya, atau bahkan dia tabarruj mengumbar auratnya? Karena rasa takut itu sudah terkikis dari hatinya. Atau bahkan yang lebih ironi lagi jamaah sekalian, ada orang yang bangga ketika melakukan maksiat. Dia pamerkan maksiat yang dia lakukan, dia pamerkan dosa yang dia lakukan. Berarti sudah semakin menipislah rasa takut itu dalam hatinya, waliyadzubillah. Maka kita butuh untuk memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita takut kepada Allah, kita semakin taat. Berbeda dengan makhluk, kalau kita takut kepadanya kita menghindar. Tapi kalau kepada Allah, ketika kita takut maka kita semakin mendekat kepada Allah tabaraka wa taala. Tentang rasa takut ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 175. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku jika kalian beriman. Para ulama tafsir mengatakan, wa ala qadri imanil abdi yakunu khaufuhu minallah. Sesuai dengan kadar keimanan seseorang, maka sebegitulah besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi imannya, semakin besar rasa takutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, al-khaufu alamatu sihhatil iman wa tarahhuluhu minal qalbi alamatu tarahulil imani minhu. Rasa takut tersebut merupakan tanda sahihnya keimanan seseorang. Dan ketika pergi rasa takut dari hati seseorang, maka begitu jugalah keimanan itu pergi dari dirinya. Masya Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan sholat. Coba flashback 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang tidak peduli dengan sholatnya. Kenapa hari ini kita sholat? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para muslimah yang mungkin dulunya tidak berhijab, kenapa sekarang dia menutup aurat dengan hijab yang syar'i? Karena dia telah memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, al-khaufu alamatu sihhatil iman. Rasa takut itu merupakan tanda sahihnya keimanan seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, salasatu a'yun la tamassuhumun nar yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang tidak sanggup api neraka menyentuhnya nanti pada hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah. Dia teringat dosa-dosanya, dia teringat masa lalunya, lalu
bercucuranlah air matanya. Yang kedua, ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga ketika ada jihad fi sabilillah. Kaum muslimin tertidur, pasukan kaum muslimin tertidur, dia jaga malam. Mata yang terjaga ketika jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, wa ainun ghattat an maharimillah, mata yang terjaga dari melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi rasa takut ini jamaah sekalian itu sangat penting untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita lihat bagaimana rasa takutnya ciptaan-ciptaan Allah seperti malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Wa hum min khasyati rabbihim wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibina di atas kecintaan kepada Allah. Ya. Ketika Nabi naik ke langit bersama malaikat Jibril, lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali lam ara Mikail dahikan qat." Wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa sedikit pun? Maka apa kata Jibril? Ma dhahika Mikail mundu an khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa setelah atau semenjak diciptakannya api neraka. Dia lihat begitu dahsyatnya api neraka dan lalainya kita sebagai umat manusia. Di dalam kitab Umdatul Ahkam disebutkan, di dalam kitab Ad-Dhiya'ul Lami, bahwa Nabi waktu itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Maka kata Abu Hurairah, "Fasami'na wajbatan." Kami mendengar suara dentuman yang sangat keras, seperti suara benda yang jatuh. Lalu Nabi bertanya, "Tahukah kalian itu suara apa?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Rasul katakan, "Wa innaha lahajarun arsalahu Allah Ta'ala min nari jahannam mundu sab'ina kharifan wal ana hinan taha ila qa'riha." Itu adalah suara batu yang Allah jatuhkan dari atas neraka Jahannam 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Allah jatuhkan batu dari atas neraka Jahannam 70 tahun perputaran hari baru sampai ke dasarnya jemaah sekalian. Dalam neraka Jahannam itu. Dan tentang api neraka, kata Nabi, "Narukum hadhihi juz'un min sab'ina nari jahannam." Api yang kalian saksikan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 kali lipat panasnya neraka Jahannam. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha lakafiyah." Ya Rasulullah, api yang ada di dunia ini saja sudah cukup memusnahkan kami. Lalu bagaimana lagi dengan neraka Jahannam? Kadang kita lupa dengan ini, disibukkan dengan bisnis kita. Kadang kita lupa dengan disibukkan dengan keluarga kita. Padahal kata Allah, "Innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu pasti menghampiri kalian dimanapun kalian berada. Tidak menunggu taubat kita jemaah sekalian, tidak menunggu hari siap kita. 3 hari yang lalu anak dikabarkan ada abang dari teman kuliah kita, qadarullah dia jualan naik sepeda motor ke pelosok pedalaman pesisir Labuan Batu. Qadarullah dia jatuh dari kereta, meninggal. Nggak ada yang kenal orang sekarang kampung. Sementara kampungnya di tebing tinggi jauh. Jadi sehingga
Kadusnya tidak berani menjamin, akhirnya datang orang, barulah bisa dibawakan. Pelajarannya apa? Dimanapun kita berada, kematian itu pasti menghampiri kita. Yang menjadi pertanyaan, apa bekal kita menuju Allah tabaraka wa ta'ala? Allah katakan, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Juga disebutkan, walladzi yanbaghi 'alal mu'min an yakhafa dzunubahu wa yabki 'alaiha. Sepatutnya bagi seorang mukmin, dia harusnya takut terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hendaknya dia istighfarkan dan menangis terhadap kesalahan-kesalahannya itu. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, man najah? Aku bertanya, ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Apa kunci keselamatan itu? Man najatu, apa keselamatan itu? Beliau katakan, amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Kunci keselamatan itu, wahai Uqbah, amsik 'alaika lisanak, jaga lisanmu. Kalau bukan urusan kita, tidak usah diikutin. Itu urusan rumah tangga orang lain, biarkan. Kecuali antum mau berikan nasihat. Kalau tidak usah ikut-ikutan. Amsik 'alaika lisanak, jaga lisan kita. Wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu menjadi tempat yang nyaman bagimu. Jangan keluyuran kalau tidak ada manfaatnya. Hendaknya kita betah di rumah. Itu ya, wabki 'ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosa dan kesalahanmu. Ini kunci keselamatan jamaah sekalian. Ya, karena dosa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu ada dua. Sebagaimana Nabi sebutkan ketika beliau ditanya, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Beliau katakan, al-famu wal faraj. Dosa mulut dan dosa kemaluan. Wal'iyadzu billah. Lalu dikatakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka adalah orang yang menunaikan apa yang disyariatkan kepada mereka, dan hati mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketundukan. Qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yashrabul khamr wa yasriq? Apakah orang-orang yang menunaikan syariat itu tadi adalah orang-orang yang dulunya berzina, minum khamar atau mencuri? Qala la ya bintas Siddiq, walakinnahu ar-rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yataqabbala min. Ini orang-orang yang menunaikan apa yang Allah syariatkan kepadanya. Apakah mereka mantan pencuri, peminum khamar, atau pezina? Kata Nabi, tidak, wahai bintus Siddiq, anak putri Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut amalannya tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, amilu wallahi bit-ta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim. Mereka adalah orang yang melakukan amalan ketaatan, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, lalu mereka takut amalannya tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan kita bangga dengan amal kita jemaah sekalian. Seberapa itu? Enggak bisa itu membeli surga Allah. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Tilawatul Quran kita sudah berapa kali kita khatam? Ada salah seorang dari kalangan ahli ibadah yang bernama Abu Bakar bin Iyash. Ketika beliau meninggal, ada di catatan tempat ibadahnya itu
Dia meninggal usia 60-an tahun. Ternyata dia telah mengkhatamkan bacaan Al-Quran yang 30 juz itu berapa kali? 18.000 kali. Allahu Akbar. Awak membayangkannya aja pening. 18.000 kali. Antum berapa kali khatam? Mungkin tamat SD dulu Ustaz. Itu pun ada ancaman. Kalau nggak khatam nggak disunat. Nah, baru khatam. Ini cerita khatam yang sendirian ini ya, baca sendiri. Antum berapa kali khatam? Utsman bin Affan, siapa beliau? Menantu Rasulullah. Dia pernah sholat tahajud yang 11 rakaat dan witir, dia khatamkan dalam bacaan sholatnya itu 30 juz. Nggak apa-apa, boleh sesekali, asal jangan dibiasakan seperti itu. Mumpung iman kita lagi naik, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Makanya beliau katakan apa? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian ini bersih, kalian tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah cukup untuk membaca Al-Quran. Dan ini berangkat dari rasa takutnya mereka. Kita lihat bagaimana rasa takutnya mereka, itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Pertama, rasa takutnya mereka terhadap sifat kemunafikan di dalam dirinya. Disebutkan dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an, dia katakan adraktu salasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari, saya mendapati 30-an orang sahabat Nabi, semuanya mereka merasa takut ada penyakit kemunafikan dalam hatinya. Tidak ada yang berani mengatakan langsung merekomendasikan dirinya, saya beriman, iman saya seperti Jibril dan Mikail. Tidak ada yang berani, jemaah sekalian. Ya, nggak ada yang berani. Padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, seperti Khulafaur Rasyidin yang 4. Tapi begitu, apa kata Umar bin Al-Khattab dalam sebuah azhar? Lau nada munadim minas sama, ayyuhan nas, innakum dakhilunal jannata illa rajula, la khiftu an akuna ana huwa. Wahai sekalian manusia, kalau ada yang menyeru dari langit, semua kalian masuk surga kecuali satu orang saja. Apa kata Umar? La khiftu an akuna ana huwa. Saya takut yang satu orang itu adalah saya. Huwa man huwa. Padahal siapa dia? Umar bin Al-Khattab. Yang setan aja, iblis aja takut sama dia. Kalau Umar jalan dari sini, iblis akan cari jalan lain. Dia takut kecewa. Bahasa kita di PHP-in, ya kan? Anak nggak ada gunanya nih menggodanya. Itu Umar bin Al-Khattab tetap memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idzan aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan mereka, generasi terbaik umat ini? Sampai-sampai Umar, Pak, beliau sering tanya ya kepada beliau ketemu sama siapa? Uwais Al-Qarni. Dia tanyakan, ya, wahai Uwais, engkau adalah orang yang mustajab doanya, karena dia berbakti kepada ibunya. Maka Umar bilang, doakan supaya saya bukan termasuk sahabat yang ada kemunafikan dalam hatinya. Sampai begitu Umar bin Al-Khattab. Ya, maka ikhwah fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dia kana yakhafu an-nifaqa ala nafsihi, sangat takut kemunafikan itu menyerang dirinya. Wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu an, dia senantiasa juga bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah bin Al-Yaman ini merupakan sahabat yang punya gelar sahibu sirri Rasulillah, orang-orang yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Nabi pernah sebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka sering ditanya sama Umar, hal sammani Rasulullah minal munafiqin? Apakah ada namaku disebut Nabi
termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ya Amirul Mukminin, bahkan engkaulah pintu dari fitnah itu. Artinya ketika pintu itu dirobohkan, maka muncullah fitnah. Ya kan? Semasa selesai Umar, kan dia terbunuh, meninggal ya kan Pak? Siapa yang bunuh? Abu Lu'lu' al-Majusiyah. Ketika itu salat subuh, kata Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani, datang si Abu Lu'lu'. Dia bawa parang belati bermata dua. Dia taruh di sudut pintu. Waktu itu kan belum ada lampu, belum keramik, masih gelap. Sampai-sampai sahabat bilang, kalau kami sholat subuh, kami nggak kenal siapa orang yang di samping kami. Nggak tahu karena gelap. Ketika masuk rakaat pertama, itulah dia tikamkan 2 atau 3 kali tikaman ke Umar bin Al-Khattab. Tidak sampai di situ, orang yang berada di saf pertama ini dia tikam 13 orang. 11 mati di tempat. Setelah itu bunuh diri dia. Datang orang-orang Syiah berdoa di kuburan Abu Lu'lu' apa? Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu', katanya. Ya Allah, bangkitkan kami nanti di akhirat bersama Abu Lu'lu'. Ya masuk neraka lah. Ya kan? Gimana? Dia yang bunuh Umar bin Al-Khattab. Cuma kan mereka benci sama Umar. Kayak senang mereka ketika Umar dibunuh. Nah, setelah terbunuhnya Umar, muncullah fitnah. Di masa kekhalifahan Utsman, muncullah bibit-bibit Khawarij, ya. Cikal bakalnya di masa kekhalifahan Ali, muncullah cikal bakal Syiah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, potret rasa takutnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Hadza min khaufis sahabati radhiyallahu anhum min ad-dunubi wal fitan allati hasalat fi awakhir ahdi as-sahabah." Ini adalah bukti rasa takutnya para sahabat akan dosa-dosa, akan fitnah-fitnah yang menimpa kita. Ya. Dan juga itu terjadi di akhir-akhir masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fid din, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Akan terjadi fitnah di akhir zaman bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang pagi harinya masih muslim, sore harinya telah melakukan kekufuran. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore harinya dia masih mukmin, esok paginya melakukan kekufuran. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia perjualbelikan agamanya dengan seonggok dunia. Dia gadaikan akidahnya dengan sekotak Indomie yang sangat sedikit sekali. Ada orang-orang yang murtad gara-gara Indomie. Kita sebut merek pula kan, nggak boleh sebenarnya. Artinya dia Dia murtad gara-gara masalah keuangan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jam berapa Isya, Pak? Berapa menit lagi? Oh ya, kita lanjut sedikit ya. Dan juga ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, para sahabat juga sangat takut amalan-amalan yang mereka lakukan itu terhapus pahalanya. Ketika turun firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Maka dari Anas bin Malik dia katakan, wa kana Thabit bin Qais, ya, adalah Thabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habita amali ana min ahlin nar wa jalasa fi baitihi hazinan. Jadi ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi Thabit bin Qais ini orang-orang yang tipikal suaranya keras, tinggi. Lalu dia merasa, berarti sayalah yang dimaksud dengan ayat itu. Suara saya tinggi, berarti amalan saya terhapus. Kalau begitu saya penduduk neraka. Akhirnya dia tinggal di rumahnya, mendekam di rumahnya dengan keadaan bersedih. Fatafaqqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa ba'du alqaumi ilaih. Lalu Nabi pun merasa kehilangan. Di mana ini Thabit bin Qais? Ya. Lalu diutuslah sekelompok orang untuk datang kepadanya. Faqalu laha tafaqqadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka? Rasul merasa kehilangan terhadapmu. Ada apa denganmu wahai Thabit? Dia katakan tadi, sayalah orang yang kuat suaranya, yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Ya, maka disampaikanlah ini kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidak demikian wahai Thabit bin Qais. Kabarkan kepadanya. Qala faqala la. Bukan dia yang dimaksud dengan ayat itu. Bal huwa min ahlil jannah. Masya Allah. Bahkan dia merupakan penduduk surga. Ini rekomendasi dari Nabi. Tazkiyah langsung. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi maksudnya apa? Bukan orang yang kuat suaranya, enggak. Setelah Nabi tetapkan ini halal, ini haram, dia menentang. Itu yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Dikatakan ini hukumnya boleh, datang dia diharamkan. Itu yang enggak boleh. Sudah ditetapkan sebuah syariat, ini hukumnya mubah, datang dia haramkan. Ini haram, datang dia mubahkan, dia halalkan. Itu yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Bukan orang yang suaranya keras. Ya Pak, seperti orang-orang Arab Badui. Niatnya benar, tapi kadang suaranya keras. Contoh ketiga ini Nabi lagi di majelis nih. Datang orang Arab Badui dari atas ontanya, enggak turun, dia masih di atas. Sambil nunjuk, "Aina fikum Muhammad?" Mana di sini yang namanya Muhammad? Lalu Nabi katakan, "Ha anadza." Ini saya. Tuh, hadza ana. Ha anadza kata Nabi. Engkaukah yang mengatakan bahwa ada hari kiamat? Kata Nabi, "Ai na'am." Engkaukah yang mengatakan Nabi akhir zaman? Kata Nabi, "Ai na'am." Engkaukah yang mengatakan ada surga dan neraka? Kata Nabi, "Ai na'am." Kalau begitu saya masuk Islam. Rupanya mau masuk Islam. Tapi ngajak gaduh, kayak mengajak gaduh. Makanya para masyayikh itu ketika kita di majelis mereka, apa dia bilang? Orang Batak tuh, suku Batak tuh, itu baduinya Arab katanya. Anak kan Batak Mandailing gitu kan. Jadi ya memang suaranya keras lantang, kayak mau gaduh. Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty katanya kan. Dia apa namanya? Arab Badui itu ya begitu. Nanya kayak mau nantang. Rupanya dia mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Itulah hidayah taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ba'dal isya kita lanjut ya. Ya, lanjut sedikit dan tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad bahwa dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, dakhala 'alaiha Abdurrahman bin Auf faqala ya ummah qad khiftu an yuhlikani kathratu mali
ana aktsaru Quraisyin malan. Jadi datanglah Abdurrahman bin Auf ke rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan dia katakan, ya ummah, wahai ibu, itu ummahatul mukminin, saya takut hartaku ini membinasakanku, karena saya adalah termasuk orang-orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Maka Ummu Salamah mengatakan, qalat ya bunayya fa'amfiq, wahai anakku, maka rajinlah engkau berinfak. Jadi para sahabat itu mereka faham bahwa harta itu adalah ujian. Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan juga, itu sebagai cobaan bagi kalian. Orang yang punya harta berlebih itu adalah ujian bagi dia. Orang yang mungkin merasa kekurangan hartanya padahal tercukupi, itu juga ujian bagi dia. Ya. Dan ada amalan-amalan bagaimana menimbulkan rasa takut kita kepada Allah agar kita semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah al-mubadaratu ila taubah. Segera bertaubat kepada Allah. Nabi aja dalam satu hari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Jadi segera bertaubat jamaah sekalian. Bahkan kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kita yang sudah belajar sunnah, hijrah kepada kebaikan, tetap harus berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam hidayah. Jangan kita menganggap setelah kita duduk di majelis taklim maka selesai perjuangan hijrah ini. Tidak. Kita masih butuh doa, kita masih butuh berdoa kepada Allah untuk istiqamah membaca Al-Quran. Kita masih butuh hidayah untuk itu. Kita masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suami-suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Kita masih butuh hidayah dari Allah untuk istiqamah qiyamul lail, salat malam. Karena ini merupakan karakteristik orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir, fafadat ainah, maka banjirlah air matanya. Ya. Jadi kita masih butuh hidayah jamaah sekalian. Kita masih butuh dan sangat-sangat butuh hidayah tersebut. Tidak ada jaminan di antara kita sudah masuk surga, tidak ada. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga masih saja beribadah dengan ibadah yang sangat banyak. Bahkan beliau pernah sholat malam karena lamanya berdiri. Bacaan Nabi kan 1 rakaat, kadang Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, baru 1 rakaat. Sampai Nabi itu ketika mau ke tempat pembaringannya beliau merangkak karena lamanya berdiri. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Kenapa engkau masih melakukan ini ya Rasul? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi katakan, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi kita nih belum ada jaminan. Harusnya ibadah kita lebih banyak. Harusnya kita lebih istiqamah. Maka al-mubadarah bit-taubah. Di antara dalilnya surah Al-Baqarah ayat 222 Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dan berusaha membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kalimat at-tawwabin di dalam ayat ini, kalau kita kaji dalam sisi konteks nahunya, ini adalah sighah mubalaghah, ai kasratut taubah, taubat yang diulang-ulang.
at-tawwabin. Tawwab itu sighah mubalaghah. Jadi bukan sekali taubat, tidak, karena dosa kita tidak sekali jamaah sekalian. Dosa kita berulang-ulang, bahkan kadang dosa yang sama, maka senantiasa ulang-ulang taubat. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi katakan, "Innallaha yaqbalu taubata minal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya selama nyawa itu belum ditenggorokan, belum mengorok dia untuk mengucapkan untuk sakaratul maut, masih diterima taubatnya. Ya. Jadi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian itu suci. Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Kan ada itu sahabat yang dipuji-puji, ada itu orang yang ikut berperang, jadi sahabat memuji-muji, oh si fulan tuh, masya Allah begini. Lalu apa kata Nabi? Huwa finnar, kata Nabi. Dia itu di neraka. Masya Allah. Heran para sahabat, kenapa? Ternyata dia tidak sabar atas ujian ketika dia terkena sabetan pedang, dia merasa kesakitan, akhirnya dia bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus berusaha istiqamah hingga menggapai husnul khatimah. Kemudian yang kedua, cara agar kita bisa memupuk rasa takut itu adalah an-nadmus syadid 'alal ma'siyah. Penyesalan terhadap dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi setelah kita bertaubat, kita harus menyesal, ya Allah, dulu saya lalaikan sholat, dulu saya berbuat ini, dulu saya berbuat ini. Harus ada penyesalan. Ya. As-sahabatu radhiyallahu anhum idza irtakaba ahaduhum dzamban nadima 'ala dzalik wastash'ara dzalika adh-dzam wa khafa min tabi'atihi. Para sahabat itu ketika mereka melakukan sebuah dosa, mereka itu sangat menyesal dan merasakan bahwa ada efek dari dosa itu. Bahkan mereka mengatakan, saya terhalang sholat malam selama 40 hari karena dosa yang saya lakukan. Berapa lama kita sudah tidak sholat malam jamaah sekalian? Itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Berapa lama kita sudah tidak tadabbur Al-Quran? Bisa jadi itu karena dosa yang kita lakukan. Maka poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menambah rasa takut, adalah istiqamahlah dalam tilawatul Quran. Terus istiqamah. Bawa mushaf itu, atau dari handphone kita baca Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, mengingat Allah yang paling dahsyat, yang paling agung, itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan di dunia ini sangatlah sempit. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya bahwa zikrullahi al-a'zam tilawatul Quran. Cara kita supaya bisa mengingat Allah yang paling mantap, yang paling cepat, itu adalah dengan tilawatul Quran. Nah, orang-orang yang berpaling dari tilawah Al-Quran, walaupun dia sudah hijrah 20 tahun, 30 tahun, sudah ngaji sekian kali, tapi masih saja lalai dari Al-Quran, dia kehidupannya di dunia ini sempit. Walau hartanya banyak, walau jabatannya tinggi, walau ladangnya luas, walau investasinya banyak, kalau dia berpaling dari Allah, dari Al-Quran, hidupnya sempit di dunia ini, Pak. Makanya kadang kita heran, si fulan itu kurang apa lagi ekonominya, malah bunuh diri. Dia itu orang terpandang begini-begini, tapi bunuh diri.
Ada kejadian yang seperti itu. Ya. Dan Allah sebutkan dengan huruf taukid di situ, penguatan. Fa inna, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka solusi dari kegalauan hari ini, banyak orang-orang yang galau, banyak orang-orang yang mengeluh, berkeluh kesah. Solusinya sebabnya karena ternyata kita jauh dari Al-Quran. Bukan hanya itu jamaah sekalian, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Kami bangkitkan ia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar itu triliunan umat manusia, mulai umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, Nabi dan selainnya, seluruhnya umat Nabi Muhammad yang berpaling dari Al-Quran dibangkitkan dalam keadaan buta. Minimal satu hari itu 60 ayat, 70 ayat bisa kita baca. Itu pun kadang kita lalai. Dan ini bukan untuk menembak orang lain, tidak, untuk kita semua. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu tentang kadar dirinya. Jangan dulu salahkan orang lain, tunjuk diri kita dulu. Saya lalai. Kami bangkitkan ia dalam keadaan buta, kata Allah. Lalu orang tua akan protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah, padahal di dunia dulu aku dapat melihat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu kata Allah, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah wahai hambaku, kami datangkan ayat-ayat kami, engkau lupakan itu. Bahkan Al-Quranmu sampai berdebu di rumah, engkau lupakan ayat Al-Quran. Pada hari ini juga engkau dilupakan, kata Allah. Jadi ini solusinya, menambah rasa takut kita, kembali tilawatul Quran. Apapun profesi kita, sesibuk apapun kita, usahakan untuk tilawah terus. Allah peringatkan kita, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa hambaku ini tidak mau menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Nabi juga mengeluhkan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dihindari, yang ditinggalkan. Subhanallah. Jadi solusi bagaimana kita bisa menambahkan rasa takut, memupuk al-khauf, rasa takut itu, kembali kita tilawatul Quran jamaah sekalian. Kemudian fi'lu ma yakunu kaffaratan lidzunubihim, melakukan amalan agar bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, misalnya apa? Dosa ghibah. Kita pernah menceritai aib orang lain, kita pernah menghibah saudara kita, maka dalam sebuah riwayat dikatakan kaffaratu man igtabatahu an tastaghfiralah. Kaffarah atau denda bagi orang yang pernah engkau ghibahin, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya. Atau di mana majelis kita menceritai aib saudara kita itu, sampaikan di majelis yang sama bahwa kita berlepas diri dan sebutkan kebaikan-kebaikan saudara kita itu. Ya, jadi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan juga apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang mungkin tidak pada tempatnya, yang menyalahi daerah atau kebiasaan di sini, maka ana mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, karena kebaikan, karena ini merupakan satu amalan yang dapat menyebabkan hamba tersebut mendapatkan naungan nanti pada padang mahsyar. Rajulani tahabba fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan karena agama Allah. Demi Allah, tidak ada kepentingan kita di sini, tidak ada kepentingan dunia yang kita cari di sini, tidak ada kepentingan bisnis yang kita cari di sini. Kita di sini bertemu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ana secara pribadi
mengatakan berterima kasih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan para ikhwan, jamaah dan orang tua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mempertemukan kita di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini, kiranya nanti Allah pertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau mungkin ada pertanyaan ada? Pakai pertanyaan atau tidak? Hah? Langsung tutup. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum, pemirsa dimanapun anda berada. Yayasan At-Taifah Al-Mansurah Tapak Tuan dalam hal ini memberikan kabar gembira kepada kita bersama, yaitu investasi akhirat pahala tiada batas. Di tanah hibah seluas lebih kurang 615 meter persegi ini, yang insya Allah akan dibangun rumah tahfizul Quran beserta TKIT Bunaya, yang tentunya ini semua akan menjadi pahala jariah bagi yang mau berpartisipasi di dalamnya, karena melalui sekolah inilah nantinya akan keluar para generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dari itu ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka mari sama-sama kita mengambil bagian, berpartisipasi dalam membantu menyukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Karena merupakan keutamaan dari para orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga janjikan akan mengganti dari setiap apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin." Dan adapun apa saja yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dari apa yang kau infakkan tersebut. Wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka dari itu ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, marilah sama-sama kita sukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam rangka membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.